Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jadilah hamba Tuhan. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Matius 5:37 firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, saya boleh artikan jika iya, artinya jika benar, katakan benar. Jika tidak, katakan tidak. Jika tidak benar, katakan tidak benar. Atau jika salah, katakan salah. Karena saudara, kita adalah hamba Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Setiap kita adalah hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bahwa hari-hari ini tidak banyak orang yang berani mengungkapkan sebuah kebenaran. Sebenarnya, setiap orang punya hak untuk mengatakan kebenaran. Namun akhir-akhir ini, mengatakan kebenaran sering menjadi sebuah masalah bagi seseorang atau bagi sebagian orang. Ada banyak orang yang tidak berani atau bahkan tidak dapat berkata benar, apalagi menyangkut sebuah kehidupan, menyangkut ekonomi, menyangkut kepentingan dan sebagainya. Mengatakan kebenaran adalah hal sulit. Mengapa? Karena hanya akan mengancam kehidupannya atau mendatangkan sebuah kerugian dalam keluarganya, karirnya dan sebagainya. Orang takut mengatakan kebenaran dan menyalahkan lingkungan sekitar sebagai penyebab ketidakmampuannya untuk berkata benar. Makanya sebagai hamba Tuhan, kita harus berani berkata benar. Jadi benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Amin. Mari kita belajar dari Daniel. Daniel sangat tercengang dan gelisah mendengar mimpi raja. Sebab penglihatan dalam mimpi itu menyangkut pemerintahan Raja Nebukadnezar. Awalnya Daniel enggan dan takut juga. Tapi Daniel berpikir begini, jika raja tersinggung, maka hal itu akan membahayakan diri dan kedudukannya. Namun, atas kuasa Tuhan, raja menangkap kegelisahan Daniel dan meminta Daniel untuk berani mengatakan kebenaran. Daniel berharap mimpi dan maknanya tidak terjadi pada rajanya, tetapi kepada para musuh dan seterusnya. Daniel kini berani mengatakan kebenaran dari mimpi raja. Bahwa Raja Nebukadnezar selama ini telah menjadi pohon yang tumbuh di bumi, besar, kuat, tinggi sampai ke langit. Tetapi yang maha tinggi telah memutuskan untuk menebang pohon itu. Raja Nebukadnezar akan dihalau dari antara manusia selama 7 masa sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Allah dapat mendudukkan yang kecil menjadi penguasa dan menurunkan penguasa tertinggi ke tempat yang rendah. Jika raja mengakui kemahakuasaan Allah, melepaskan diri dari kesalahan dan dosa, berlaku adil, dan menunjukkan belas kasihan bagi yang tertindas, maka ia akan menerima kembali kekuasaannya. Nah, saudara, kita lihat. Berkata benar seperti Daniel adalah tugas setiap orang percaya. Terkhusus buat setiap hamba-hamba Tuhan. Mereka yang takut menyatakan kebenaran dan malah membelokkan kebenaran akan mengalami kegelisahan dalam kehidupannya. Kita tidak boleh membiasakan diri berkompromi dengan kejahatan karena alasan takut atau tidak mau menyakiti orang lain, atau tidak mau cari musuh. Mari berkata benar demi kebaikan seperti Daniel. Karena dalam setiap kebenaran yang disampaikan, apalagi hal itu untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan memberkati kita. Amin. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dengan kata lain, Kristus ingin setiap kita memahami bahwa adalah lebih baik senantiasa memperkatakan kebenaran daripada memperkatakan sesuatu yang kosong dengan sumpah sekalipun. Jelas, Yesus sudah berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kenapa? Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tertulis di Matius 5:37. Nah, saudara, Yesus mengatakan hal ini dalam konteks menasehati kita untuk tidak bersumpah yang didasarkannya dari 10 perintah Allah. Yaitu tertulis di Keluaran 20:16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, tapi kenyataannya, manusia terkadang begitu beraninya bersumpah demi segala sesuatu, bahkan demi Tuhan untuk suatu kebohongan. Ini jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Nah, saudara, dan Tuhan pun sangat tidak suka, bahkan dikatakan jijik dengan sikap atau kebiasaan hamba-hamba Tuhan yang seperti dikatakan oleh Daud begini, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Makanya jadi hamba Tuhan jangan berbohong. Atau bisa dikatakan Tuhan itu jijik melihat penumpah darah atau penipu. Tertulis di Mazmur 5:7. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bahwa penipu disamakan dengan pembunuh.
Tidak salah, karena penipu adalah orang yang bersaksi dusta, orang yang ingkar janji, yang bisa membunuh harapan orang lain, yang bisa membunuh kepercayaan orang lain, bahkan karakter orang lain dengan segala kebohongannya. Salomo di kemudian hari mengingatkan lebih lanjut bahwa di Amsal 19 ayat ke-5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Lalu di Yeskiel 13 ayat 9 dikatakan, aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak masuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Amin. So pada saatnya orang-orang pembohong tidak akan luput dari hukuman. Begitu seseorang berbohong, berkata sesuatu yang tidak benar, berkata saksi dusta, maka Tuhan pun akan menjadi lawannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kita sering berkata atau menyampaikan sesuatu yang omong kosong? Apakah kata-kata yang tidak mengandung kebenaran di dalamnya yang kita ucapkan? Jelas firman Tuhan bagi kita hari ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Mari jadi hamba Tuhan yang berani berkata benar adalah benar, berani berkata salah untuk yang salah. Kalau kita tidak berani tegas dengan perkataan kita, maka kita harus siap menerima resikonya. Sebaliknya, dengan menjaga perkataan, berarti kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi teladan, bukan saja di antara saudara seiman, tetapi juga di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Bapak Ibu semua, saudara pastikan bahwa semua yang kita katakan adalah kebenaran. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, berkata bohong atau berkata yang tidak benar atau berkata sesuatu yang salah hanya akan menghindarkan kita dari masalah. Namun, dengan berkata benar, kita akan menyelesaikan masalah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.